Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Firebase Real-Time Database. Lanjut lagi, sekarang saya akan coba menjelaskan bagaimana kita nge-read data ya, dari data-data yang sudah kita buat tentunya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa data yang sudah saya bikin sebelumnya. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa menambahkan data pribadi atau menambahkan sesuai dengan yang teman-teman mau. Nah, kalau di sini saya menambahkan ada 3 data yang ditaruh di path-nya atau location-nya di /post ya teman-teman. Oh ya, jadi teman-teman bisa juga untuk teman-teman masuk ke detail note yang teman-teman inginkan dengan cara diklik di bagian sini teman-teman ya, post. Nah, maka yang ditampilkan hanya beberapa data saja, yaitu yang berada di note post ya. Nah, teman-teman juga bisa ngetik di atas nih kalau misalnya teman-teman ketik di tulisan atau di icon pensil, maka akan ada /post. Nah, di sini teman-teman bisa ganti kalau misalnya tadi ada data users, kita enter, langsung pindah ke users ya. Jadi di sini teman-teman bisa lagi balikan ke post, atau kalau misalnya mau di default, kita delete aja semua, enter, nanti semua database akan tampil di sini. Oke, lanjut aja sekarang akan kita coba bagaimana caranya nge-read data. Nah, sebelumnya akan saya coba perlihatkan dulu Firebase read ya, Firebase read data. Apa yang mau saya tunjukkan? Jadi gini, kalau sekarang Firebase ini running di versi 9 teman-teman. Versi 9 itu bedanya apa sama versi 8? Kalau versi 9 itu, ini akan terlihat di sini nih. Kalau dia nge-read, dia pakai modular teman-teman. Jadi dia untuk nge-get database atau nge-get auth nanti atau bahkan service lainnya, dia bentuknya modulnya sudah modular. Library-nya, package-nya udah modular. Jadi kalau di sini teman-teman database, ya udah teman-teman bakal langsung import Firebase as database dan di dalamnya itu udah termasuk beberapa fungsi lainnya. Kalau di versi 8, nah teman-teman akan import satu package namanya Firebase, nanti dipanggil .database.ref. Sedangkan kalau yang modular ini kita sudah punya masing-masing fungsinya di dalam package Firebase/database. Oke, langsung aja kita coba masuk ke coding ya teman-teman ya. Di sini pertama akan saya coba bikin state-nya yaitu untuk nge-fetch ya, const is loading, set is loading ya. Kita pakai useState teman-teman. Pertama kita tulis true ya, karena ini akan di fetch ketika komponen di render. Terus di sini akan saya coba bikin namanya const snapshot. Di sini saya akan pakai namanya useref. Saya kasih 0 dulu. Const error juga saya pakai useref ya. Oke, kalau teman-teman bertanya kenapa saya menggunakan isLoading-nya itu useState, sedangkan snapshot dan error itu pakainya useref. Di sini saya pakai useref karena supaya menghindari re-render, teman-teman. Jadi nanti pada prosesnya biarin aja yang nge-trigger render itu dari state isLoading. Tapi untuk snapshot atau error nggak usah nge-trigger render. Jadi nanti pada pas nge-get teman-teman bisa akan saya jelaskan lagi supaya bisa lebih kebayang. Oke, terus kita const database. Nah, database ini kita dapatkan pertama gini, saya coba import dulu ya. Import get database. Sorry, bentar. Import from Firebase/database. Oh ya, by the way, ini teman-teman di package.json ini sudah saya ketika kita nge-clone package-nya udah termasuk Firebase. Jadi kalau misalnya yang belum, teman-teman tinggal jalankan npm install Firebase ya. Oke. Di sini Firebase pertama kita import dulu dari Firebase /database ya. Di sini saya akan coba get database. Nah, sebenarnya kalau kita lihat get database ini dia butuh satu parameter, yaitu yaitu Firebase app atau URL. Teman-teman bisa nge-passing yang ini itu adalah Firebase SDK ya.
Dimana kalau di sini adalah app-nya, supaya tidak bingung, akan saya rubah jadi Firebase app aja. Nah, kita akan parsing atau kita akan masukin Firebase app ini yang kita import itu sebagai parameter di get database. Ini saya rubah dulu Firebase app ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah, teman-teman bisa lanjutin untuk kita masuk ke reference-nya. Ketika kita udah ngedefinisin database, kedua kita ngedefinisin root reference ya. Saya akan bikin root reference sama dengan itu kita import lagi ref ya. Terus kita parsing database-nya, yaitu yang ini. Oke, sampai di sini sebenarnya yang saya lakukan adalah yang sesuai ada di bagian dokumentasi teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk nge-get data, kita butuh yang namanya get database, kita butuh namanya reference ya, baru nanti kita panggil fungsi get dan child di sini ya. Nah, makanya di sini akan saya coba bikin satu persatu. Kalau database kita dengan cara get database, dan di sini kita parsing Firebase app ya. Yang kedua kita kasih root reference, yang mana ini akan mewakili fungsi yang ini teman-teman ya. Oke. Yang ketiga dan keempat kita import yang namanya child dan juga get. Ya. Ini yang akan kita masukkan ke use effect. Di sini saya akan coba bikin nama fungsinya const get value. Oke. Nah, terus saya coba bikin di bawah adalah use effect, dimana ini kan saya running sekali, otomatis saya parsing empty array sebagai dependensinya di sini, lalu kita panggil get value teman-teman. Seperti ini. Oke, lanjut baru kita masukin data-datanya di dalam sini ya. Atau di sini akan saya pindahkan saja supaya sekali satu fungsi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah baru kita lanjut const kita namain db get ya, yaitu adalah get child. Udah gitu kita parsing yang awal itu adalah root reference-nya. Root reference ini kurang reference. Root reference ini setara dengan database yang paling root teman-teman. Jadi bisa dibayangkan root reference ini adalah database yang paling ujung, paling atas ya. Berarti adalah ketika nilainya di sini kosong, ketika semua database itu tampil. Kalau misalnya kita masuk ke post, berarti dia bukan root database ya. Rootnya adalah lokasi yang paling atas, yang paling ujung. Oke, kalau misalnya udah, baru di sini kita masukin path mana yang akan kita masukin untuk kita ambil datanya. Saya di sini akan coba ambil namanya post ya teman-teman, karena saya ingin mengambil database yang berada di root/post seperti ini teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman mau dapat yang user, berarti di sini akan ganti users ya. Nah, berarti yang dimasukin ke sini adalah users. Nah, nanti bentuknya gimana kalau misalnya ada data di dalam data ya? Teman-teman tinggal masukin lagi. Misalnya di sini saya ke post ya. Ke post saya akan dapetin data yang 5738. Teman-teman tinggal ketik post/5378. Nah, seperti itu. Terus makin dalam, kalau misalnya mau dapetin kontennya aja gimana? Teman-teman bisa lagi tambahin /content ya, seperti itu. Nah, lanjut. Kalau misalnya di bagian ini saya akan nge-fetch semua yang berada di post. Kita coba save teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, di sini akan saya coba kasih asynchronous karena dia nge-return sebuah promise ya. Jadi kita await. Terus untuk value-nya kita dapetin di sini, saya tulis db value. Kita tulis db get.val atau .val ya, val ya. Oke, kalau udah saya akan coba console.log db value ya. Oke. Nah,
Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya sudah berhasil meng-get data, yaitu dengan memasukkan post ya teman-teman ya. Post untuk node-nya. Oke. Nah, tadi saya tunjukkan gimana kalau kita mau dapat yang users. Tinggal kita ganti users, maka harusnya kita sudah dapat. Saya refresh. Nah, ini sudah kita dapatkan bagian dari data yang ada di node mana tadi, node users. Kalau mau semakin dalam, contohnya misalnya tadi ya post 5738 post slash 5738, betul, misalnya slash content ya. Ketika kita refresh, maka yang muncul adalah halo semua, welcome back, yang merupakan nilai konten dari node yang 5378 ini teman-teman. Nah, gitu cara ngedapetin data. Sebenarnya di sini kita sudah bisa ngedapetin data-data. Nah, ini akan saya lengkapi dulu. Pertama akan saya kasih set is loading ya. Tidak usah ding. Di sini saya kasih set is loading di akhir jadi false ya. Selanjutnya saya akan kasih try catch untuk nge-catch kalau ada error. Catch error ya. Sini kita pindahin ke atas. Terus kalau misalnya sudah berhasil, saya akan rubah snapshot.current sama dengan db value. Kalau terjadi error.current, ini error respon aja. Error atau error get error. Nah, untuk di bagian error.current kita langsung tulis get error.message. Ini sebenarnya kita nge-catch biasa ya errornya. Oke, kalau misalnya udah, nanti sih akan saya coba kasih kondisional if is loading ya. Kita return fetching data. Oke, kalau misalnya udah, kita langsung return halamannya. Oke, kita coba lihat dulu. Salah. Nah, ini ya teman-teman, sudah lihat ya, fetching data di atas, baru ada anak. Oke, supaya lebih jelas lagi akan saya coba render di sini. Di sini akan saya coba render adalah di bagian ini ya. Const data sama dengan objek, kita pakai fungsi object.values. Karena yang kita dapat ini kan bukan array teman-teman ya. Yang kita dapat ini adalah bentuknya objek. Makanya akan saya coba berubah ke array dengan cara object.values, maka langsung akan menghasilkan konten-kontennya. Di sini akan saya coba data.map item return. Saya kasih div di sini. Udah gitu saya kasih H1 atau H2 saja, yaitu item.title. Yang kedua akan saya masukkan konten item.content ya. Ini kita coba pakai key-nya nanti aja dulu lah. Atau key-nya pakai ini aja, pakai title ya. Key sama dengan item.title. Seperti ini. Oke, kita coba lihat. Saya kasih div di sini supaya dia di wrap dengan satu parent ya. Fetching data title. Coba kita lihat ini bacanya apa. Oh, ini jangan lupa teman-teman, ini kita rubah dulu ke post ya. Path-nya jangan lupa kita rubah ke post. Fetching data. Sebentar, saya tadi apakah saya salah? Saya ada yang lupa, snapshot.current. Saya akan coba set di sini teman-teman.
const ya, post sama dengan snapshot.current ya. Ini bentuknya yang tadi masih belum objek ya teman-teman, belum array, sorry. Nah, kalau udah ini saya akan coba rubah ke array dengan cara object values. Nanti akan saya coba console.log ya. Kita coba lihat post data ya. Oke, saya akan coba lihat. Nah, teman-teman udah lihat ya di sini ya, walaupun masih ada agak kecil. Post number 1, post number 2, post number 3. Halo semua, welcome back. Jadi kalau dilihat teman-teman di ini sebelah kiri ya, kalau data dia udah dalam bentuk array. Tapi kalau post, karena ini masih bentuknya objek, jadi nanti akan susah untuk di looping. Makanya sebelumnya saya pindahkan ya, saya convert dari objek ke array dengan pakai object.values. Oke. Itu teman-teman cara kita nge-read data dari Firebase ya kan. Nah, satu yang terakhir yang saya mau kasih tahu adalah kenapa di sini saya tadi memakai useref untuk error dan snapshot. Nah, teman-teman yang tahu seperti yang teman-teman tahu sendiri, kalau kita pakai usestate dan di sini kita pakai snapshotnya usestate juga, maka di sini akan terjadi seperti ini ya. Akan saya coba snapshot snapshot. Nah, udah gitu kalau misalnya kita pakai usestate bentuknya seperti ini, maka di sini saya akan panggil set snapshot ya kan. Sedangkan untuk usestate ini akan nge-trigger re-rendering teman-teman. Nah, di sini saya pikir tidak usah pakai re-rendering karena nanti yang untuk nge-trigger render adalah bagian isLoading aja di sini, set isLoading. Nah, jadi makanya saya pakai useref teman-teman. Seperti itu. Pun sama dengan yang error, kalau kita pakai usestate juga bakal dia menghasilkan kayak tadi di sini akan ada render di sini 1, di sini juga render 2 gitu kan. Nah, setidaknya dengan hanya menggunakan set isLoading, renderingnya berkurang, tidak terlalu banyak. Oke teman-teman, itulah cara read ya, cara read data dari Firebase, dan sini akan udah saya coba looping juga. Jadi yang harus pertama di notice adalah untuk yang modular kita get dulu database-nya ya. Di dalamnya di sini bisa Firebase app, atau kalau misalnya sebenarnya teman-teman kosong di sini, ini masih work asalkan sebelumnya udah di-initiate ya. Udah di-initiate si si Firebase SDK-nya, ini udah di running nih. Oke. Kalau coba ya, di sini udah bisa belum ya kalau di running. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dia tidak di-parsing, dia akan nge-get app yang sudah dijalankan secara default gitu. Dan di sini kan kita sudah menjalankan initialize app. Oke. Terus setelah kita get database, kita bikin root reference-nya dengan cara pakai fungsi ref ditambah dengan database yang tadi sudah kita buat di sini ya teman-teman. Terus untuk nge-get datanya kita pakai fungsi get dan child. Oke, di sini dimana kita pas root reference-nya, dan di sini adalah path yang mau kita ambil. Bisa post, bisa users, bisa semakin dalam dan semakin luar juga. Dan terakhir untuk kita nge-get datanya ada .file ya. .file ini untuk nge-get data. Nah, sebenarnya kita bisa ngecek juga apakah nilainya ada atau enggak dengan cara kalau misalnya isAxis ya, teman-teman. Sama dengan dbget.axis. Nah, kalau misalnya cek mau datanya itu ada atau enggak, nah teman-teman bisa pakai isAxis. Kalau dia datanya bernilai atau path-nya benar gitu, maka akan ada nilainya. Tapi kalau salah dia akan false ya, akan true, sorry. Ini kalau benar akan true, kalau salah akan false. Oke teman-teman, segitu aja dulu terkait cara ngebaca data di Firebase Real Time Database. Terima kasih dan semoga bermanfaat.